Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Nurul Mahmudah. Selanjutnya ada Maulana Ihsan, Syifa Aulia Ramadanti, dan Ukhti Mubarokah. Kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu mata kuliah praktik pengauditan bab modul 2 mengenai siklus penjualan dan penagihan piutang jasa. Nah, pada modul 2 ini terdapat beberapa dokumen yang akan kita kerjakan. Yang pertama adalah prosedur audit, dan yang kedua adalah kertas kerja pemeriksaan disertai dengan catatan pemeriksaan. Baik, pada modul 2 ini terdapat informasi yang relevan. Teman-teman bisa buka di halaman 45. Di situ ada mengenai pengendalian internal. Nah, pengendalian internal ini dilakukan oleh auditor menggunakan kuesioner pengendalian internal atau internal control question. Jadi di sini auditor mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada perusahaan mengenai apa saja yang sudah mereka lakukan yang berkorelasi dengan proses audit. Nah, jadi tugas kita apa setelah ini? Maka tugas kita adalah satu, mempelajari internal control question yang sudah ada di buku 1, yang kemudian adalah membuat prosedur audit, dan yang ketiga adalah membuat kertas kerja pemeriksaan. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai prosedur audit. Nah, di prosedur audit ini kita ngapain sih? Nah, kita di sini adalah memberikan tanda centang ke dalam kolom indeks ketika ada kegiatan yang sudah kita lakukan, atau dengan memberikan huruf sesuai dengan kode kertas kerja yang kita kerjakan menyesuaikan dengan jumlah halaman. Misalnya halaman 1 berarti misalnya E.1 atau E.2 seperti itu, dan seterusnya. Nah, yang pertama, prosedur audit mengenai piutang usaha. Nah, pertanyaan pertama adalah minta daftar piutang usaha terdiri dari nama, alamat, faktur, tanggal, dan jumlahnya, serta cocokkan saldo dengan yang ada di buku besar. Apabila kita sudah melakukan ini, maka kita beri tanda centang dan paraf sesuai dengan gambar. Yang selanjutnya adalah pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pembukuan pendapatan dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayaran. Apabila kegiatan ini sudah kita lakukan, maka sama, yaitu memberikan tanda centang dan paraf. Yang selanjutnya, apabila kita tidak melakukan hal tersebut, kita beri strip 2. Kemudian yang selanjutnya, lakukan konfirmasi piutang dengan memilih sampel yang representatif sesuai dengan yang pertanyaan yang dijelaskan pada nomor 4. Apabila kita sudah melakukan di kertas kerja, maka tulis indeks kertas kerja yang di sini adalah E atau E2. Dan kemudian paraf, jangan lupa. Yang kemudian adalah tindak lanjut setiap jawaban konfirmasi, dan apabila terdapat selisih diminta atau diteliti. Artinya apa? Kita nanti pada kertas kerja itu memberikan NR atau R, yaitu not respond atau respond. Nah, kertas kerja itu di indeks apa? Kita tulis EE dan paraf. Dan yang keenam, bila mana konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, dilakukan alternatif prosedur lainnya, misalnya dengan memeriksa bukti dasar, pencatatan, dan pemeriksaan pembayaran pelanggan. Nah, apabila kita sudah melaksanakan ini, maka kita tulis juga di indeks, yaitu EE.1 dan EE.2. Yang selanjutnya adalah uji pada batas penjualan dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal atau laporan posisi keuangan. Kita tulis lagi indeksnya, yaitu PL.1 dan paraf, jangan lupa. Kemudian apabila kegiatan yang tidak kita lakukan, kita beri tanda strip. Yang selanjutnya adalah nomor 12, bila dalam pemeriksaan ditemukan hal-hal yang perlu diperhatikan dari para partner, ungkapkanlah hal-hal tersebut dengan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh para partner, yaitu dengan diberi tanda centang dan paraf. Dan yang ke-13 adalah buatlah daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran untuk pihak manajemen. Karena nantinya kita akan membuat catatan pemeriksaan, maka ditulis dengan indeks E dan E1. Kemudian yang selanjutnya mengenai pajak pertambahan nilai dan keluaran karena tidak ada, maka kita langsung saja ke penjualan. Nah, pada penjualan, pertanyaan pertama atau prosedur yang pertama adalah siapkan schedule utama dari penjualan.
kita sudah melaksanakan ini, yaitu pada PL.1 indeksnya dan kita diberi paraf contoh. Yang kedua, minta buku penjualan atau jurnal penjualan serta cocokkan dengan buku besar. Apa kita sudah melaksanakan ini? Ya, kalau sudah kita indeks centang 1 dan paraf. Kemudian pertanyaan ketiga, karena kita tidak melakukan ini, maka kita beri tanda strip 2. Yang selanjutnya nomor 4 adalah minta konfirmasi ke pihak manajemen tentang siapa yang berwenang menetapkan harga jual, apa dasarnya, dan apakah klien mempunyai suatu standar harga sehingga bandingkan kebijakan harga tersebut dengan tahun sebelumnya. Nah, apabila kita sudah melaksanakan ini, maka beri centang dan paraf. Yang selanjutnya nomor 5 adalah yakinkan bahwa semua penjualan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dengan memeriksa secara sampling bukti penjualan seperti faktur, surat jalan, bukti penerimaan kas atau bank, pastikan metode pengakuan dan lain sebagainya sesuai dengan prosedur nomor 5, maka kita catat indeks dengan TOC.1 sesuai dengan kertas kerja yang kita kerjakan. Nomor 6, karena kita tidak mengerjakan ini, maka kita beri tanda strip. Dan yang terakhir adalah nomor 7, di halaman ini memeriksa secara sampling harga satuan yang tercantum dalam faktorisasi debit dengan harga atau kontrak, perkalian banyaknya barang dengan harga saham, penjumlahan dan pengurangan penjualan serta persetujuan dan syarat-syarat penjualannya. Maka kita tulis di indeks adalah TOC.1 dan diberi paraf. Oke, kita lanjut ke pembahasannya mengenai prosedur audit di halaman 20. Ada beberapa prosedur audit yang diberikan indeks, yaitu yang pertama nomor 9, 12 dan 13. Nomor 9 itu indeksnya di centang, sedangkan 12 dan 13 itu PL.1. Selanjutnya pembahasan halaman 21 mengenai kertas kerja. Itu datanya diperoleh dari pengerjaan halaman 23. Yang pertama yaitu propose adjustment, yaitu di kredit 137 juta. Selanjutnya di total 137 juta. Untuk per audit yaitu 12 miliar sekian, lain-lain 85 juta, sehingga di cek total 12 miliar 213 juta 73.240. Selanjutnya untuk halaman 22 mengenai catatan. Berdasarkan hasil audit, setelah dilakukan penyesuaian atas piutang usaha yang termuat dalam E1, saldo piutang usaha baru dapat dinyatakan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Baik, yang selanjutnya adalah PT Krakatau. PT Krakatau mempunyai saldo sebesar 33 juta. Namun, setelah di-vouching, pesanan dari PT Krakatau atas penjualan pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar 11 juta barang telah diserahkan ke pelanggan SC nomor 231 tercatat 2 kali. Nah, sehingga kita harus mengkredit piutang sebesar 11 juta dan saldo per auditnya menjadi 22 juta. Kemudian, PT Merdeka mempunyai saldo akhir 103.960.000. Nah, kemudian
PT Merdeka menjawab pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 93.960.000 selisih karena giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2019 telah dianggap lunas oleh PT Merdeka sebesar 10 juta. Nah, karena telah dianggap lunas berarti tidak perlu ada penyesuaian. Jadi saldo per auditnya tetap 103.960.000. Kemudian yang selanjutnya adalah PT Orientasi. Nah, PT Orientasi ini tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dijawab. Ternyata diketahui dari surat kabar bahwa perusahaan tersebut sudah pilot. Nah, karena sudah pilot berarti piutangnya kita kredit sebesar 11 juta sehingga saldo piutang dari PT Orientasi per auditnya adalah 0. Kemudian yang selanjutnya adalah PT Lestari. Nah, PT Lestari ini ada hubungannya dengan PT Zebra Pratama, yaitu PT Zebra Pratama itu menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 70 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya kesalahan catat pada tanggal 27 Desember 2018 yang seharusnya pelunasan PT Lestari. Sedangkan saldo dari PT Zebra Pratama itu hanya 55 juta, sehingga selisihnya sebesar 15 juta ini adalah milik PT Lestari. Dan pencatatannya kita harus mengkredit 15 juta piutang untuk PT Lestari sehingga saldo per auditnya menjadi 44 juta. Kemudian yang selanjutnya adalah PT Nuansa. Nah, PT Nuansa ini tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas sehingga saldo per auditnya tetap 116.125.000. Kemudian yang selanjutnya adalah PT Pelita. PT Pelita dan PT Queenie ini sama-sama tidak membalas konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 sehingga saldo mereka adalah tetap. Kemudian yang selanjutnya adalah PT Sejahtera. Nah, PT Sejahtera ini menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 85.871.500 karena adanya penjualan tanggal 28 Desember 2018 sebesar 22 juta batal dikirim. Nah, oleh karena itu kita harus mengkredit piutang sebesar 22 juta sehingga saldonya menjadi 85.871.500 rupiah. Kemudian yang selanjutnya adalah PT Usaha Lancar. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan vouching ini, ternyata ada kesalahan pencatatan. Seharusnya dicatat 220 juta, ternyata cuma dicatat 22 juta sehingga kita harus mendebit 220 juta dan mengkredit 22 juta sehingga saldonya menjadi 588.989.140 rupiah. Yang selanjutnya adalah PT Wahana. Nah, PT Wahana ini menyatakan tidak setuju karena ternyata setelah diselidiki, giro belum di-clearing oleh kasir sebesar 1.500.000 sehingga kita harus mengkredit piutang sebesar 1.500.000 dan saldonya per audit menjadi 150 juta. Kemudian yang selanjutnya adalah PT Rimba. Nah, PT Rimba ini menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 16.500.000 karena adanya penagihan faktur tanggal 1 Desember 2018 sebesar 11 juta yang diterima bagian keuangan tanggal 28 Desember 2018 dengan giro Bank Mamon jatuh tempo 3 Januari 2019 telah dicatat sebagai pelunasan utangnya.
sehingga saldo per auditnya tetap 27.500.000. Kemudian yang selanjutnya adalah PT Tempo. Nah, PT Tempo ini juga menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 dan tidak mempunyai utang lagi karena sudah membayar tunai. Nah, setelah diselidiki ternyata uang tersebut itu dibawa oleh salesman. Nah, sehingga kita harus mengkredit sebesar 15 juta, sehingga saldo per auditnya menjadi 0. Kemudian yang selanjutnya adalah PT Zebra Pratama. Nah, PT ini juga menyatakan tidak setuju karena ternyata setelah diselidiki ada kesalahan pencatatan seharusnya pelunasan PT Lestari, sehingga kita harus mendebit sebesar 15 juta dan saldo per auditnya menjadi 70 juta. Kemudian untuk PT Zeira itu juga menjawab tidak setuju karena setelah diselidiki ternyata giro belum dikeliringkan oleh kasir itu sebesar 400.000, sehingga kita harus mengkredit 400.000 dan saldo per auditnya menjadi 158.600.000. Kemudian untuk Fourbox Inch ekuivalennya sebesar 20.000 US dollar yang kalau dirupiahkan itu menjadi 90 juta. Dan untuk Royal ekuivalennya adalah sebesar 40.000 US dollar yang kalau dirupiahkan itu menjadi 182 juta. Sehingga diperoleh saldo per auditnya totalnya itu adalah 12.128.073.240.000 rupiah. Kemudian telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti penerimaan kas dengan mencocokkan pada buku penerimaan kas secara detail untuk bulan Desember tahun 2018. A. Kebenaran jurnal dan kelengkapan jurnal atau dokumen. B. Pengawasan terhadap piutang yang telah jatuh tempo dan batas kredit. Telah dilakukan konfirmasi piutang pada tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan 1 Februari 2019, yaitu yang pertama, penjualan di sisi debit dan piutang usaha PT Krakatau di sisi kredit sebesar 11 juta. Kemudian, kas di sisi debit dan piutang usaha PT Wahana di sisi kredit sebesar 1.500.000. Kemudian penjualan dan PPN keluaran di sisi debit sebesar 20 juta dan 2 juta, dan piutang usaha PT Sejahtera di sisi kredit sebesar 22 juta. Kemudian persediaan di sisi kredit, persediaan di sisi debit dan beban pokok penjualan di sisi kredit. Kemudian yang selanjutnya adalah penjualan di sisi debit sebesar 22 juta, piutang usaha PT Usaha Lancar di sisi kredit 22 juta, piutang usaha PT Usaha Lancar sebesar 220 juta di sisi debit, dan penjualan di sisi kredit sebesar 220 juta. Kemudian yang selanjutnya adalah piutang usaha PT Zebra Pratama di sisi debit 15 juta dan kas di sisi kredit 15 juta. Kemudian kas di sisi debit dan piutang usaha PT Lestari di sisi kredit sebesar 15 juta. Kemudian kas di sisi debit dan piutang usaha PT Zeira di sisi kredit sebesar 400.000. Kemudian kerugian penghapusan piutang di sisi debit dan piutang usaha PT Orientasi di sisi kredit sebesar 11 juta. Dan yang terakhir adalah kerugian penghapusan piutang di sisi debit dan piutang usaha PT Tempo di sisi kredit sebesar 15 juta. Selanjutnya adalah mengenai daftar konfirmasi. Di sini diperoleh 3 jawaban, yaitu dengan kode NR, RD, dan CB, di mana NR artinya adalah no reply, yang artinya adalah tidak ada jawaban. Kemudian CB itu ada confirm balance, yang artinya adalah jawaban konfirmasi yang cocok, dan RD adalah reporting difference, di mana jawaban konfirmasi itu yang tidak cocok. Untuk PT yang pertama,
PT pertama itu ada PT Krakatau. Di sini hasil konfirmasi 1 dan 2 itu no reply semua, sehingga pada penerimaannya adalah 22 juta. PT yang kedua, PT Merdeka, hasil konfirmasi yang ke-1 itu adalah RD, sehingga perbedaannya di sini adalah 10 juta dan penerimanya adalah 103.960.000. Yang PT ketiga, di sini ada PT Orientasi dengan hasil konfirmasi 1 dan 2 adalah no reply dan penerimanya tidak ada. PT keempat, PT Lestari, hasil konfirmasinya di sini adalah no reply semua juga dan penerimaannya menjadi 36.750.000. PT yang kelima, di sini ada PT Nusantara. Hasil konfirmasi 1 dan 2 ini no reply semua dan penerimaannya menjadi 116.125.000. Kemudian PT ke-6 ada PT Pelita dengan hasil konfirmasi 1 itu no reply dan konfirmasi kedua itu confirm balance dan penerimanya itu tidak ada. Kemudian PT ke-8 ada PT Sejahtera dengan hasil konfirmasi 1 dan 2 itu no reply semua dan penerimaannya menjadi 132 juta. PT ke-9 di sini ada PT Usaha Lancar, di mana hasil konfirmasi 1 itu reporting balance dan perbedaannya ada 22 juta, sehingga penerimaannya di sini menjadi 85.871.500. Kemudian ada PT Wahana Lancar dengan hasil konfirmasi di sini konfirmasi 1 dan 2 adalah no reply, sehingga penerimaannya menjadi 369.989.140 rupiah. Kemudian PT X11 ada PT Rimba dengan hasil konfirmasi report balance dengan perbedaan 11 juta, sehingga penerimaannya adalah tidak ada. Mohon maaf ada yang kelewat, yaitu PT Wahana dengan hasil konfirmasi reporting balance, di mana perbedaannya adalah 1.500.000 dan hasilnya adalah penerimaannya tidak ada. Kemudian lanjut ke PT yang ke-12 yaitu PT Tempo. Di sini hasil konfirmasi 1 itu reporting balance dan perbedaannya adalah 15 juta. Dan penerimaannya adalah tidak ada. Kemudian PT Zebra Pratama, di sini hasil konfirmasinya reporting balance juga. Perbedaannya juga 15 juta. PT yang ke-14 PT Zaira dengan hasil konfirmasi reporting balance perbedaannya 400.000. Dan untuk PT Forboix INC dan Royal INC di sini adalah hasil konfirmasi satunya adalah confirm balance. Selanjutnya mengenai ringkasan dari hasil konfirmasi piutang. Saldo menurut konfirmasi di sini ada 2, yaitu dari Forbox INC dan Royal INC dengan jumlah 270 juta rupiah dengan persentase adalah 2%. Kemudian selisih yang dilaporkan dari hasil konfirmasi di sini ada 7, yaitu dari PT Merdeka, Sejahtera, Wahana, Rimba, Tempo, Zebra, Pratama, dan Zaira dengan jumlahnya adalah 574.931.500 dan presentasenya adalah 5%. Kemudian selisih dengan pembukaan klien yang di sini tidak ada, dan kembali melalui pos dengan jumlah konfirmasi ini di sini adalah 9, dan yang tidak kembali di sini ada 7.
Konfirmasi tidak tunggal ini tidak terjawab permintaannya konfirmasi saldo dari PT Krakatau, Orientasi, PT Lestari, PT Nuansa, PT Pelita, PT Twins, dan PT Usaha Lancar dengan jumlah 11.099.141.740 rupiah dengan persentase 93%. Dan total yang dikirim di sini semuanya ada 16 dengan jumlah 11.993.240 rupiah dengan persentase adalah 100%. Dan total semua piutang usahanya adalah 11.973.240 rupiah dengan persentase adalah 100%. Sehingga persentase konfirmasi yang dikirim terhadap total piutang usaha di sini adalah 100%. Dengan piutang usaha tahun lalu di sini ada 8.497.922.298 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.